Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Puluhan TKI ilegal ditangkap di Pelabuhan Malundung, Tarakan. Sultan Pasir ajak investor untuk menanamkan modalnya di ibu kota Nusantara. Gudang KPU di Samarinda disidak oleh penjabat Gubernur Kaltim. Gudang KPU Samarinda di kawasan Sungai Kunjang disidak oleh penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik dan rombongan. Sidak untuk memastikan kesiapan logistik pemilu mulai dari surat suara, kotak suara, dan kebutuhan lainnya. Dari hasil sidak, Akmal Malik cukup yakin pelaksanaan pemilu Samarinda akan berjalan lancar karena kesiapan logistik pemilu sudah terpenuhi. Ini Pak, satu lagi pesan saya untuk KPU. DPT untuk Samarinda itu kurang lebih 612.000 ya, dengan DPT dengan TPS kurang lebih 1.200 lebih sekian. Dan secara umum kota suara-suara sudah terlibat dan sudah di klaster ke dalam masing-masing kota yang sudah dibuat, dan tinggal untuk sekarang diskusinya menunggu jadwal yang sudah dilakukan. Sampai hari ini menurut informasi dari KPUD Samarinda semua berjalan baik-baik saja. Dan karena di Samarinda ini pilkadanya hanya satu pasangan calon, jadi mereka bisa bekerja sambil baring-baring saja. Meski kesiapan pemilu sudah hampir sempurna, namun Ketua KPU mengingatkan kesiapan petugas terutama di daerah terpencil. Ia meminta proses pengiriman dihitung secara matang agar logistik pemilu tiba di TPS tepat waktu. Artinya ketika nanti ada kabupaten kota yang melalui sungai, kalau bisa nanti dari segi keamanannya, supaya jangan sampai terjadi apa-apa, bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk TNI Polri. Artinya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu mendukung penuh terkait pelaksanaan pilkada serentak ini agar bisa berjalan dengan aman, lancar, tapi tidak ada masalah. Berarti sebenarnya pelipatan dan segala macam pun sudah kelar sudah ya? Rata-rata 10 kabupaten itu sudah kelar, ya tinggal packing aja, kemudian nanti tunggu pendistribusian ke TPK, TPS, dan ke TPS. Kemudian nanti akan kita lakukan di Andilis 2 dan Andilis 1. Dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan, KPU dan pemerintah provinsi berharap partisipasi masyarakat meningkat. Mereka menargetkan jumlah pemilih yang memberikan hak suara lebih dari 70%. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Lembaga survei Cyrus Network merilis situasi pilkada yang diikuti 2 pasangan calon di Kaltim. Dari survei tersebut, pasangan nomor urut 1, yakni Isran Hadi, trennya menurun. Sedangkan pasangan nomor urut 2, yakni Rudi Seno, trennya naik. Kalau dilihat keluarga Kalimantan Timur ini adalah Survei dilakukan sejak September 2024 lalu. Pasangan Rudi Seno yang saat awal survei hanya memiliki elektabilitas 38,4%, naik menjadi 44,8%, dan kini melambung jauh mencapai 54,2%. untuk agama. Dalam survei itu juga didapati popularitas Rudi Seno meningkat pesat, yakni 93,8%. Hasil tersebut mendekati popularitas Isran Hadi sebagai petahana sebesar 96,8%. Protestan 6,7, Katolik 3,5. Kalau dilihat dari tren popularitas calon nomor 1 dari awal September, Oktober, dan November itu stagnan. Karena dari awal mereka udah melakukan kampanye lah ya. 5 tahun dalam menjabat itu adalah
suatu kampanye yang dilakukan oleh incumbent. Sedangkan terlihat di pasangan nomor 2 untuk popularitasnya dari bulan September sampai November itu terus meningkat. Itu dipastikan karena kerja politik di lapangan. Dan untuk elektabilitas nomor 1 itu turun. Pihak Cyrus Network menyatakan cakupan survei berasal dari 1.200 responden yang tersebar di 120 desa dari 10 kabupaten dan kota. Metodenya yakni multi-stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 2,89%. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Jelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024, Forum Kerukunan Umat Beragama bersama Kementerian Agama Kabupaten Berau gelar pertemuan. Tujuannya untuk membahas persoalan seputar Pilkada. Ini dinilai penting agar situasi di Berau tetap aman dan kondusif sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada. Diganti begitu. Sekalipun memang mungkin ada saja. Ya, kita khawatir. Kita rekatkan lagi melalui forum komunikasi ini karena memang di forum ini semua umat beragama ada di situ. Bahkan tokoh-tokohnya kita kumpulkan bersama untuk menyepakati bahwa dalam rangka mensukseskan pilkada ini kita upayakan dengan pilkada damai dan semua umat beragama kita damaikan. Kita berikan sentuhan-sentuhan, kita berikan bimbingan-bimbingan, informasi kepada mereka, jangan terprovokasi kepada orang-orang yang mungkin menjadi kepentingan di situ. Sehingga beliau jelas harus pindah. Sementara Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Berau dan Kaltim memastikan tidak akan melibatkan diri dalam salah satu pasangan calon. Bahkan untuk menjaga netralitas itu, mereka sudah menggelar deklarasi pemilu damai. Meski begitu, forum ini tidak melarang jika salah satu pengurusnya secara pribadi menjadi tim pemenangan salah satu paslon. Sebelum FKUB ini ada di Kabupaten Berau kan, kita kemarin ada membuat deklarasi damai mati wakal yang ditandatangani oleh teman-teman yaitu dari seluruh yang mewakili agama, termasuk generasi mudanya yang semua sepakat bahwa sama-sama berkomitmen untuk menjaga agar pilkada ini adalah pilkada damai. FKUB Kaltim dan Berau berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan lancar. Setiap orang juga diharapkan menghormati pilihan masing-masing. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Rakor Forkopimda se-Kaltim ini digelar di Balikpapan, membahas kesiapan pemerintah daerah jelang pelaksanaan Pilkada serentak. Ini dinilai penting karena pelaksanaan Pilkada menyisakan waktu kurang dari 2 pekan. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim memastikan Kaltim sepenuhnya sudah siap melaksanakan Pilkada serentak. Keyakinannya bertambah karena lembaga lain mulai dari polisi, tentara hingga Kejaksaan Tinggi sepenuhnya ikut membantu keamanan dan kelancaran pilkada. KSN dan juga Ketua Badan. Hari ini kita melakukan rakor untuk pemantauan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di Kalimantan Timur. Tadi sudah disampaikan apa saja dukungan kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim. Kita akan melakukan rapat koordinasi secara intensif untuk Des Pilkada se-Kalimantan Timur tiap Senin. Kemudian Des Pilkada harus memberikan laporan harian terkait dengan update persiapan Pilkada, baik itu logistik maupun persoalan lainnya. Tadi juga disampaikan dari stakeholder yang lain ya. Dalam rakor ini persoalan yang dibahas mulai dari kesiapan logistik, pengamanan dan kesiapan lainnya.
Untuk memantapkan kesiapan tersebut, rakor akan kembali digelar Senin mendatang. Nantinya setiap daerah diminta memberikan laporan harian termasuk kendala yang dihadapi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.